subscribe. Selamat datang di Cerita Strangers Channel. Gue ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah milih dan nyempetin waktunya untuk nonton video ini. Pada kesempatan kali ini gue akan sharing-sharing aja tentang Akira Toriyama, hal-hal atau manfaat apa yang bisa kita ambil dari beliau. Oh iya, buat yang belum tahu siapa itu Akira Toriyama, beliau adalah pengarang dan penggambar manga Dragon Ball ya. Ini cukup terkenal di kalangan teman-teman anak yang lahir di tahun 90-an. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang dalam kondisi kebingungan dalam menentukan apa profesi hidup yang harus dipilih, maka perlu meniru sikap hidup dari Akira Toriyama ini. Pertama-tama, dia mengetahui bakat alam yang ada pada dirinya. Jadi dia tahu bakatnya apa gitu. Bakatnya itu yaitu menggambar. Nah, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam menghayati kemampuan dirinya ini. Dia menolak melanjutkan studi, lalu keluar dari kegiatan yang bekerja itu demi melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya ini. Dia udah bekerja, dia sekolah juga nggak sekolah akademis ya maksudnya. Dia lagi bekerja pun dia keluar dari kerjanya untuk menekuni hobinya ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Akira Toriyama ini ada baiknya buat ditiru. Setelah mengetahui bakat dari kemampuan diri ini, dia menciptakan kegiatan yang mendukung bakatnya itu dan dilakukannya secara konsisten serta berani mengambil resiko apapun yang terjadi. Meskipun kita pasti udah tahu di situ nggak akan mudah untuk mengambil keputusan ini. Dengan melakukan apa yang kita sukai, maka dengan sendirinya kita akan bekerja dengan optimal dan penuh sukacita. Seperti halnya Akira Toriyama ini, dia dengan perasaan gembira mengerjakan kegiatan menggambarnya, sesuatu yang disukainya, tanpa ada perasaan terbebani dan lepas berkreasi dengan bebas. Kadang-kadang kalau di bawah telunjuk orang gitu ya, nggak enak kerjanya, apalagi kita kerjanya di lingkungan yang nggak nyaman, nggak akan betah. Nah, keteguhan hati Toriyama ini ternyata nggak meleset. Dia akhirnya menjadi salah seorang mangaka hebat di Jepang. Begitu juga gua dan teman-teman nih yang masih bingung kenapa kita nggak ngelakuin hal yang udah Akira Toriyama lakuin, meskipun penuh resiko. Jadi jujur aja, gua sampein ke teman-teman, gua udah tahu nih apa sejujurnya bakat gua gitu ya, apa kemampuan diri gua dan di mana harus ditempatkan. Ditambah gue juga udah yakin dan sekarang sedang berusaha untuk berhasil. Nah, kalau Toriyama bisa bersikap seperti itu, kita juga bisa, teman-teman juga bisa. Tinggal kita mengetahui dulu kemampuan diri kita, terus kita harus merasa yakin. Nah, mari kita lakukan seperti Toriyama. Suatu saat nanti mungkin ada giliran kita. Karya kita akan dikenal di masyarakat. Apapun bentuk karyanya, seperti halnya Dragon Ball gitu ya, karya Akira Toriyama yang mendunia. Oke, selanjutnya jadi gua nanya nih sama teman-teman, apakah teman-teman pernah ngerasa frustasi atau sedang frustasi karena gagal dan gagal lagi? Gua juga ngerasa kayak gitu. Jujur, sampai saat ini gua belum berhasil. Gua juga belum mantap dalam hal materi, tetapi gua tetap terus bertahan dalam keyakinan. Nah, di sini gua meniru sikap dari Akira Toriyama ini yang terus bertahan dalam kesulitan dan ketidakjelasan. Akira Toriyama hampir-hampir dia menyerah, tetapi dia tetap kuat dengan sikap hidupnya sambil terus berkarya. Hingga salah satu karyanya Dr. Slump yang sukses di pasaran dan mengangkat namanya dikenal di Jepang. Oh iya nih, ada yang harus ditiru dari Akira Toriyama ini. Mungkin banyak orang yang kalau udah sukses nih membuat konten sambil pamer rumah, pamer mobil, bagi-bagi uang, jalan-jalan ke luar negeri, dan kehidupan yang seolah nampak bahagia. Tetapi tidak dengan Akira Toriyama. Dia hidup sederhana di pedesaan, walaupun mampu hidup di perkotaan dengan gaya hidup yang modern. Nah, tetapi Akira Toriyama ini justru malah menghindari hidup mewah dan menjauhi publisitas. Dia bahkan hampir-hampir menghindar dan merasa malu ketika sedang hendak diwawancara. Nah, orang kan biasanya mengungkapkan nih dirinya di masa lalu pada saat keadaannya masih miskin, masih susah gitu ya. Saya jualan koran sambil sekolah,
saya sekolah jalan kaki, bla 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 gitu ya. Saya sekolah sepatunya robek gitu ya. Seolah-olah mereka tidak merasa malu menceritakan segala kesulitan yang ada di masa lalu, di masa-masa sulitnya. Ya, karena memang faktanya mereka sekarang telah menjadi kaya raya, telah menjadi orang sukses gitu loh. Ngapain malu gitu loh. Tapi Akira Toriyama coba. Kita harus meniru Akira Toriyama yang hidupnya bersahaja. Dia pasti merasa bangga akan karyanya yang mendunia, bangga kepada dirinya sendiri setelah berhasil melalui perjalanan yang panjang lebih dari 40 tahun, melalui perjuangan hidupnya mengantarkan hobinya mendunia. Akira Toriyama, sang legendaris mangaka, meninggal dunia pada bulan Maret 2024 yang lalu pada usia 68 tahun. Kekayaannya ditaksir sebesar 55 juta US dollar ya, atau sekitar 835 miliar. Salah satu dari 10 orang mangaka terkaya di Jepang. Oke, mungkin segitu aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.